Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Termononi. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait laporan HAM AS ya, yang mensoroti sikap pemerintah terkait larangan FPI ya. Dan ini juga sebenarnya bukan melarang, tapi sudah kebablasan sampai membubarkan. Nah, ini juga patut disorot di negara yang katanya menerapkan demokrasi dan dalam demokrasi itu memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, tetapi dalam faktanya ada larangan-larangan yang sifatnya fundamental, yaitu larangan untuk berorganisasi ya. Dalam hal ini FPI yang sudah dilarang dan juga dibubarkan. Sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com, langsung saja kita bacakan. Laporan HAM AS soroti sikap pemerintah larang FPI. Dan juga ini ada sanggahan ataupun komentar dari Mahfud MD. Amerika Serikat menyoroti sikap pemerintah Indonesia yang melarang keberadaan Front Pembela Islam (FPI) di dalam negeri pada Desember 2020. Sorotan ini tertuang dalam laporan HAM Indonesia 2021 yang diunggah di situs resmi Kedutaan Besar AS di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan keputusan bersama Menteri yang menyatakan Front Pembela Islam, organisasi Islam garis keras, tidak terdaftar dan melarang organisasi simbol dan aktivitasnya. Bunyi laporan tersebut seperti dikutip pada Sabtu 16 April. Pemerintah menyatakan bahwa izin FPI sejatinya sudah berakhir sejak Juni 2019. Dengan begitu, FPI tidak memiliki status hukum yang jelas selama 18 bulan terakhir. Selain tidak punya izin yang jelas, Mahfud juga menyebut bahwa FPI telah melanggar hukum atas aktivitasnya. Mahfud MD menyatakan bahwa selama ini organisasi tersebut telah melanggar hukum dan melanggar ketertiban umum serta menolak mengubah anggaran dasar agar sesuai dengan undang-undang, khususnya ideologi nasional Pancasila, jelas laporan. Laporan itu juga menyebut sejumlah lembaga HAM terkemuka yang meski menolak beragam aksi kekerasan dan ujaran kebencian organisasi pimpinan Rizik Sihab itu tetap menilai pemerintah tidak konsisten dalam menegakkan HAM. Koalisi Hak Asasi Manusia terkemuka menilai keputusan Menteri tidak konsisten dengan konstitusi negara dan merupakan pembatasan yang tidak adil atas hak berserikat dan berekspresi. Demikian tertulis dalam laporan itu. Terkait laporan ini, Mahfud secara hukum menilai jumlah pelanggaran HAM di Indonesia sejatinya lebih rendah ketimbang AS. Kalau soal keluhan dari masyarakat, kita punya catatan AS lebih banyak dilaporkan Special Procedure Mandate Holders SPMH, ujar Mahfud. Menurut catatannya, Indonesia dilaporkan melanggar HAM oleh berbagai elemen masyarakat sebanyak 19 kali pada 2018 sampai 2021, sementara AS dilaporkan sebanyak 76 kali pada periode yang sama. Ya, saya sobat sekalian ya, menanggapi yang terakhir ya, memang ketika ada laporan pelanggaran HAM dan Mahfud MJ menyanggah bahwasanya pelanggaran HAM di Amerika Serikat lebih banyak, ya tentu saja kita tidak langsung mengambil perbandingan gitu ya, seakan mencari teman gitu ya. Tetapi ketika ada pelanggaran HAM ya, kita harus mengoreksi bahwasanya apa yang sudah diperbuat oleh pemerintah ya. Mereka adalah seharusnya menjadi pelayan rakyat yang digaji melalui pajak. Jangankan melakukan pelanggaran, mereka harus berpikir bahwasanya mereka itu mempunyai tugas untuk menjaga warga negara ya dari ancaman gitu ya. Tidak mungkin negara ini memberikan ancaman terhadap warga negaranya sendiri ya. Ya pastilah kalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah ya, kemudian sumber daya segala hal, informasi ya, kemudian juga kekuatan, kekuasaan yang seharusnya dipakai untuk melindungi rakyat yang tidak seharusnya dipakai untuk merongrong rakyat. Nah, ini yang juga disoroti oleh AS ya, khususnya lembaga HAM.
terkait masalah FPI yang sebenarnya sudah kita ketahui bahwasanya tampak jelas ini adalah tentang pelarangan dan pembubaran ini adalah bukan permasalahan hukum ya, tetapi permasalahan politik ya. Kalau kita melihat permasalahan hukum sudah jelas apa yang disampaikan misalnya sanggahan dari Mahfud MD terkait FPI itu tidak mempunyai SKT, surat keterangan terdaftar, itu kita sendiri dan Pak Mahfud juga ahli hukum, profesor hukum ya, profesor juga pasti sudah tahu bahwasanya setiap anggota lembaga ya, organisasi ya, ormas itu tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ya di Kemenhum atau Kemendagri kalau mendaftar ya. Tapi kalau kita melihat itu tidak berkewajiban ya, sesuatu organisasi itu langsung berkewajiban mendaftar di Kemenkumham ataupun Kemendagri ya, tidak ada kewajiban. Dan itu sudah tertuang bahwasanya di keputusan MK sendiri ya, bahwasanya memang ada perbedaan antara organisasi yang mendaftar dengan organisasi yang tidak mendaftar. Misalnya kalau yang mendaftar itu akan mendapatkan fasilitas negara, anggaran dari negara, dan kalau tidak mendaftar ya tidak akan mendapatkan fasilitas, anggaran dan lain sebagainya. Artinya sedari awal organisasi ini ya kalau kita langsung mendirikan tidak wajib untuk mendaftarkan diri ya, termasuk juga FPI ya. Dan ya yang patut diketahui bahwasanya organisasi yang tidak terdaftar di Kemenkumham ya itu ribuan gitu ya, bahkan lebih ya. Jadi aneh jika sekarang misalnya Pak Mahfud MD yang ahli dalam bidang ini masih mempertanyakan masalah terdaftar atau tidak terdaftar ya. Nah, yang selanjutnya adalah terkait masalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gitu ya. Yang saya ketahui, yang kita semua ketahui tentang penyantuman Pancasila dalam ADARE itu sudah dicantumkan ya oleh FPI sendiri gitu ya. Dan itu sudah jelas gitu ya. Dan hanya kali ini saja, pada rezim ini saja ya, segala bentuk represif dalam tanda kutip itu dilakukan kepada ormas ya, termasuk juga sebagai individu aktivis itu dikriminalisasi gitu ya. Organisasi ya, kita harus sadar bahwasanya di negara ini itu sudah benar-benar dijamin ya dalam hal menyampaikan pendapat sesuai pasal 28 ya Undang-Undang 1945, bahwasanya negara itu menjamin kemerdekaan, bahwasanya negara itu memberikan kebebasan untuk berkumpul, berserikat, mengumumkan pendapat dalam bentuk lisan dan tulisan. Jadi difasilitasi ya, dasar hukumnya ada. Nah, sayangnya saat ini itu terkesan organisasi ormas itu dikebiri ataupun dikriminalisasi kalau tidak sesuai dengan pandangan ya dalam tanda kutip terhadap pemerintah ya. Dan kita harus mengkritisi bahwasanya kita tidak boleh lah ya melakukan pelarangan ya, bahkan pembubaran ya yang dilakukan oleh pemerintah ya. Kita jelas kalah dengan pemerintah, yang mereka mempunyai sumber daya, juga punya anggaran, kekuasaan ya. Karena yang seharusnya melakukan pembubaran itu adalah MPR ya, sesuai dahulu itu TAP MPR 25 tahun 65 ya, tentang pembubaran PKI, itu yang membubarkan itu MPR, bukan pemerintah gitu ya. Kalaupun tidak dan itu ya permasalahan tentang SKT misalnya itu sudah disanggah bahwasanya sudah mengajukan SKT, tetapi baru kali ini permasalahan SKT itu terkesan dalam tanda kutip itu dipersulit gitu ya. Dan kalau kita melihat
anggaran dasar anggaran rumah tangga ataupun yang lain, alasan-alasan lain terkait masalah pelanggaran HAM ya, pelanggaran pelanggar adalah laporan, misalnya ada pelanggaran hukum misalnya. Nah, itu harus dilihat lagi ya, apakah pengadilan itu sudah melakukan pengadilan terhadap mengadili terhadap perilaku ya, barangkali yang kita ketahui yang terindikasi melakukan pelanggaran itu adalah oknum ya. Nah, itu kalaupun oknum itu melakukan pelanggaran tidak bisa serta-merta itu disalahkan oleh ormasnya sendiri gitu ya. Kalaupun dalam hal ini kecuali dalam hal aktivitas itu ormas dalam hal ini mau konfirmasi ya melakukan pelanggaran hukum ya. Tetapi kalau secara individu ya harus oknum tersebut yang melakukan diadili ya, bukan ormas tersebut. Jadi banyak hal yang bisa yang masuk dalam tanda red alert atau tanda urgent ya tentang pelanggaran HAM yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia, yang jangan sampai Indonesia itu mengatakan bahwasanya menjamin kebebasan berkumpul ya, mengeluarkan pendapat dalam hal lisan dan tulisan, tetapi dalam kenyataannya semuanya yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintah itu dibubarkan ataupun dikebiri ataupun dikriminalisasi ya. Tokoh-tokohnya ditangkapi ya, tokoh-tokohnya dikriminalisasi, bahkan yang terakhir Haji Munarman divonis dengan kita ketahui dengan dakwaan terlibat dalam tindak pidana terorisme ya. Yang kita ketahui ya itu jauh dari fakta yang banyak sudah disajikan di pengadilan terkait banyaknya rekayasa-rekayasa dalam pengadilan. Ya itulah ya. Jadi ini adalah isu HAM yang sudah disoroti oleh Barat. Ya seyogyanya menjadikan tamparan keras supaya Indonesia ini jangan hanya melihat memakai demokrasi itu hanya teori ya, tetapi harus dipraktekkan dalam memberikan jaminan kepada anak bangsa ini untuk menyampaikan pendapat ya dalam ataupun berkumpul dalam organisasi ya, termasuk juga pelarangan ormas yang secara subjektif ya, yang seharusnya harus berdasarkan keputusan pengadilan. Ya, kita tunggu ya, semoga kedepannya negeri ini menjadi lebih baik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.